ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Baik, pembahasan terakhir dalam kitab At-Tafsir Al-Muyassar telah kita lewati tafsir surat Al-Baqarah ayat ke-101. InsyaAllah kita akan masuk pada tafsir ayat yang ke-102 tentang sihir dan hukum sihir. Qala Allah Azza wa Jal Qala wattaba'u ma tatlu asy-syayatin 'ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna asy-syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila 'ala al-malakaini bi Babila Harut wa Marut وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يَفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. قال المفسر رحمه الله تعالى قال Allah mengatakan wattaba'a al-yahudu, kaum Yahudi mengikuti, masih dalam kisah ahli kitab, terlebih khusus orang-orang Yahudi, karena banyaknya kaum Yahudi di Al-Madinah di zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wattaba'a al-yahudu, kaum Yahudi mengikuti ma tuhaddithu asy-syayatinu bihi as-saharata ala ahdi mulki Sulaiman ibni Dawud. Kaum Yahudi mengikuti apa yang diberitakan oleh para syaitan, apa yang diberitakan oleh para syaitan, para jin, bihi as-saharata, kepada tukang-tukang sihir. Kaum Yahudi mengikuti apa yang diberitakan oleh para syaitan kepada tukang sihir pada zaman kerajaan Nabi Sulaiman bin Dawud alaihi wassalam. Semoga salawat dan salam tercurahkan kepada kedua nabi tersebut, Nabi Sulaiman dan Nabi Dawud. Sebutkan beberapa kisah terkait dengan Nabi Sulaiman, demikian pula Nabi Dawud di dalam Al-Quranul Karim. Naam, di antara yang diminta oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, ya, Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah,
berikan kepadaku suatu kerajaan yang tidak dimiliki oleh orang-orang setelahnya. Ya Allah, berikan kerajaan kepadaku yang tidak dimiliki oleh raja-raja setelahnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam menguasai bangsa manusia, demikian pula menguasai bangsa hewan, burung, hewan-hewan yang lainnya pun tunduk, bahkan jin-jin pun tunduk kepada Nabi Sulaiman di bawah pengaturan Nabi Sulaiman. Sehingga di antara kisah yang ada di sini, ya, bagaimana tipu daya iblis kepada umat manusia. Ya, ketika itu Nabi Sulaiman memiliki seekor kuda yang larinya sangat kencang. Namun kuda yang bagus tersebut, yang tangguh dan kuat, melalaikan Nabi Sulaiman alaihissalam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia sadar bahwa kuda tersebut perkara dunia yang melalaikan dirinya untuk beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia sembelih kuda tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Dia sembelih kuda itu karena mengganggu ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia melakukan hal tersebut, meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah gantikan dengan kendaraan yang lebih kencang, angin yang bisa bertiup dengan kecepatan, seandainya ditempuh dalam suatu perjalanan, angin tersebut bisa mencapai perbandingan 1 dibanding 30 hari. Dalam satu perjalanan 1 bulan bisa ditempuh dengan tiupan angin tersebut. Sekali tiupan langsung sampai. Sehingga Rasulullah alaihissalam menyebutkan keutamaan orang-orang yang meninggalkan perkara dunia, yang melalaikan dia dari beribadah, dari ketaatan kepada Allah. Dia tinggalkan hal-hal tersebut karena Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan ganti yang lebih baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Wa innaka lan tada'a syai'an lillahi illa 'awwadallahu laka khairan minhu." Dan tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena Allah, melainkan Allah akan menggantikan dengan yang lebih baik dari yang engkau tinggalkan. Syaratnya meninggalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Di sini satu kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Nanti disebutkan ketika Nabi Sulaiman meninggal dunia, syaitan menipu umat manusia. Apa sebabnya? Nabi Sulaiman bisa menguasai jin, bisa menguasai ini dan itu, bahkan kerajaan-kerajaan yang ada dikuasai oleh Nabi Sulaiman. Ketika Nabi Sulaiman telah meninggal dunia, suatu pelajaran bagi kita semuanya. Hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan kita, "Wa innaka lan tada'a syai'an lillahi illa 'awwadallahu laka khairan minhu." Tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena Allah, kecuali Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Adapun hadis dengan lafaz man taraka syai'an lillahi awadallah khairan minhu, lafaz ini tidak sahih dengan lafaz tersebut. Wa in man taraka syai'an lillahi awadallahu khairan minhu, ini lafaz yang tidak sahih. Yang sahih wa innaka lan tada'a syai'an lillahi illa awadallahu laka khairan min, atau kama qala Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kita kembali kepada tafsir. Qala wa ma kafara Sulaimanu wa ma ta'allama
as-sihra. Tidaklah Nabi Sulaiman kafir, tidak pula mempelajari ilmu sihir. Kita baca dulu tafsirnya, jika perlu insyaallah kita sebutkan ya apa yang disebutkan pada tafsir yang lainnya untuk semakin memahami tafsir ayat ini. Qala wa ma kafara Sulaimanu wa ma ta'allama as-sihra. Sulaiman bukanlah orang kafir. Karena ketika Nabi Sulaiman meninggal, syaitan menyebutkan kepada umat manusia, lihat Nabi Sulaiman ada sesuatu di balik kekuasaannya. Bongkar di bawah singgasananya, kursi kerajaan dia, di bawahnya ada buku-buku ilmu sihir. Nabi Sulaiman kufur, kata syaitan, mengajarkan ataupun mengamalkan ilmu sihir sehingga dia bisa menguasai umat manusia, itu rahasianya. Sehingga Allah mengatakan wa ma kafara Sulaiman. Nabi Sulaiman tidaklah kufur. Ini membantah ya apa yang tersebar di kalangan manusia setelah Nabi Sulaiman. Allah bantah di zaman ditegaskan di dalam zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anggapan-anggapan yang ada di tengah-tengah manusia, terlebih khusus dari kalangan Bani Israel. Tidaklah Nabi Sulaiman kafir, tidak pula mempelajari ilmu sihir. Namun semua itu, ya rahmatullah, semua itu adalah karunia dari Allah, ya. Karena beliau dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang nabi dari sekian nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Walakinna asyayatina humul ladzina kafaru billah. Namun para syaitan tersebutlah yang kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala hina 'allamun nasa as-sihra. Ketika para syaitan tersebut mengajari manusia ilmu sihir. Hina 'allamu an-nasa sihra. Ketika para syaitan tersebut mengajari ilmu sihir kepada manusia. Dari sini kita tahu ya hukum ilmu sihir. Ketika ilmu sihir itu dibarengi dengan persembahan kepada jin-jin dan semisal mereka, syaitan, maka terjatuh kepada kekufuran. Yang menyebabkan di antara sebab kekufuran syaitan tersebut adalah 'allamu an-nasa sihra, ketika mereka mengajarkan ilmu sihir. Walakinna asyayatina kafaru. Namun para syaitan tersebutlah makhluk-makhluk yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mengajarkan kepada manusia ilmu sihir. Ifsadan lidinihim. Ifsadan dalam rangka hal ya, dalam rangka merusak agama manusia. Demikian keadaan syaitan. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagi kalian, maka jadikanlah dia sebagai musuh, posisikan dia sebagai musuh dan jadikan sebagai teman. Demikian pula sumpah iblis, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dihidupkan sampai hari kiamat. Iblis laknatullah alaih bersumpah atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala, qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Dia mengatakan, demi kemuliaan-Mu wahai Rabb, aku benar-benar akan menjerumuskan, menjatuhkan mereka seluruhnya. Dia akan berusaha sebisa mungkin untuk menjerumuskan manusia ke dalam neraka. Ini usaha yang dilakukan oleh iblis untuk memperbanyak pasukan, memperbanyak anggota masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Nah, di antara bentuknya adalah ini,
menyebarkan ilmu sihir. Ifsadan lidinihim, para syaitan tersebut mengajari manusia ilmu sihir dalam rangka merusak agama mereka. Merusak agama dan amalan mereka. Dari sini pula kita tahu bahwa min nawaqidhi al-Islam at-ta'allum as-sihir, ta'allumu ilmi sihir, mempelajari ilmu sihir. Demikian juga mengamalkannya sehingga dituliskan oleh para ulama di antara pembatalnya adalah sihir. Qala wa kadzalika, demikian pula ittaba'a al-yahudu as-sihra. Jadi kaum Yahudi mengikuti apa yang diberitakan oleh para syaitan kepada tukang sihir, membenarkannya. Membenarkan berita-berita dari tukang sihir. Demikian juga kata mufassir, wa kadzalika, demikian pula kaum Yahudi membenarkan as-sihra, sihir, allazi unzila ala al-malakaini, sihir yang diturunkan kepada dua malaikat. Diturunkan kepada dua malaikat, Harut wa Marut, malaikat Harut dan Marut. Bi ardi Babil, di negeri Babil. Fil Iraq, tepatnya di wilayah Irak, disebutkan dalam beberapa tafsir terkait dengan negeri ini. Namun ini khulasahnya, kesimpulannya bahwa Babil tersebut berada di negeri Irak. Kalau tadi ya, sihir yang diturunkan oleh syaitan atau diajarkan oleh syaitan adalah apa? Ifsadan lidinihim, dalam rangka merusak agama manusia. Yang kedua terkait dengan sihir ini yang diturunkan kepada dua malaikat. Apa? Imtihanan wa ibtilaan minallahi li'ibadi, sebagai bentuk ujian dan cobaan. Sebagai bentuk ujian dan cobaan. Disebutkan pula sisi mengapa kedua malaikat tersebut diturunkan kepada keduanya ilmu sihir. Kita baca dulu keterangan ada di sini. Ya, kaum Yahudi juga mengikuti sihir yang diturunkan kepada kedua malaikat Harut dan Marut di negeri Babil di Irak, dalam rangka apa? Imtihanan, sebagai bentuk ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Beda antara sihir yang atas dan kedua. Yang di atas sebagai bentuk usaha merusak manusia. Adapun ini Allah uji umat manusia. Qala wa ma yu'allimu al-malakani min ahadin. Kemudian Allah tegaskan di sini. Allah ingatkan, kata mufassir, dan tidaklah kedua malaikat tersebut yu'allim, ta'lim, mengajarkan, min ahadin, dari seorang pun, ya. Tidaklah kedua malaikat itu Harut dan Marut mengajarkan kepada seseorang. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Tidaklah kedua malaikat itu mengajarkan kepada seorang pun kecuali apa? Hatta yansahahu wa yuhadhdhirahu min ta'allumi as-sihri. Sampai keduanya menasihati orang tersebut. Wa yuhadhdhirahu, dan mengingatkan orang itu dari mempelajari ilmu sihir. Hati-hati dalam mempelajari ilmu sihir, menasihatkan, jangan mempelajarinya. Wa yaqula lahu, dan dia mengatakan, kedua malaikat itu mengatakan, la takfur bita'allumi as-sihri wa ta'ati asy-syayatini. Kata kedua malaikat itu, janganlah engkau kufur. Bita'allumi, dengan sebab
mempelajari ilmu sihir. Janganlah engkau kufur dengan sebab mempelajari ilmu sihir wa ta'ati dan taat kepada para syaitan. Qala, kemudian Allah sebutkan di antara dampak-dampak ilmu sihir. Fayata'allamuna minhuma, maka manusia mempelajari dari keduanya, kedua malaikat itu, ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Ini di antara bentuk taksir as-sihr. Dampak atau efek dari sihir adalah memutuskan hubungan suami istri. Qala al-mufassir rahimahullah ta'ala, fayata'allamun nasu min al-malakaini, maka manusia belajar dari kedua malaikat tersebut, Harut, Marut, ma yuhdithuna bihi al-karahiyata baina az-zawjaini hatta yatafarraqa. Manusia mempelajari dari kedua malaikat itu ma yuhditsu nabi, ya, ahdatsa yuhditsu, yakni yang menyebabkan, ya, yang menyebabkan apa yang dia pelajari, mereka pelajari al-karahiyah, adanya kebencian di antara suami istri. Para manusia mempelajari sesuatu yang mengakibatkan kebencian antara suami dan istri hatta yatafarraqa, sehingga suami dan istri tersebut cerai, lepas hubungan suami istri, ya. Misalnya dengan sebab ilmu sihir tersebut, akibatnya istri tidak mau melihat suaminya. Demikian pula sebaliknya, ya. Sang suami tidak lagi senang bertemu dengan istrinya. Ini di antara efek dari ilmu sihir. Masih banyak efek-efek yang lainnya, dampak-dampak yang lain dari ilmu sihir. Sehingga karena mudaratnya demikian diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan menyebabkan kekufuran. Demikian pula sebaliknya, ya, di antara ilmu sihir tersebut silahkan dengan apa? Ilmu pelet, ya. Apa? Pengasian. Apa lagi, Pak Win? Apa namanya? Yang semar mesen. Ini. Bukan semar mendem. Al-muhim, itu contoh-contoh. Apapun namanya, hukumnya sama. Minimal hukumnya adalah haram. Jika dikaitkan dengan bantuan jin. Nah, karena ulama merinci sihir ada yang menggunakan bantuan jin, syaitan, maka ini kekufuran. Yang kedua, sihir yang terkait dengan tipu daya, semacam gerakan cepat atau yang lainnya, minimal ini adalah hukumnya haram. Keduanya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan di sini di antara akibat ilmu sihir adalah menyebabkan putusnya hubungan suami istri. Perkaranya lebih berat dari sekedar misalnya seorang kemasukan jin. Sihir harus dihilangkan bukhulnya, cari bukhulnya. Sehingga seorang muslim disyariatkan untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah. Demikian pula azkar sabah wal masa, zikir pagi dan petang, zikir ketika masuk rumah, zikir ketika masuk WC, zikir ketika hendak tidur, dan lain sebagainya dari azkar yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar terlindung dari sihir. Qala fayata'allamu an-nasu, maka manusia mempelajari dari kedua malaikat itu
apa yang menyebabkan kebencian di antara suami istri sehingga keduanya berpisah. Terjadi hal demikian, masyhur hal semacam ini. Ada orang yang ingin merusak hubungan suami istri. Suami istri akur, kemudian ada pihak ketiga yang tidak suka dengan hubungan kedua orang tersebut, akhirnya mensihir. Sehingga terjadilah perceraian. Qala wala yastati'u as-saharatu. Kemudian Allah sebutkan hakikat dari perkara itu. Wala yastati'u, dan tidaklah mampu para tukang sihir tersebut an yadurru bihi ahadan, untuk memadaratkan bihi, dengan sebab sihir itu. Tukang sihir itu tidak akan mampu memberikan madarat kepada seorang pun dengan sebab sihir, illa biiznillahi wa qada'i, kecuali dengan izin Allah dan ketetapan Allah. Kalau kita faham hal ini, ya, kalau kita yakin bahwa tukang sihir itu tidak akan bisa memadaratkan seorang pun dengan sebab sihirnya kecuali dengan izin Allah dan takdir Allah, maka kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar terlindung dari sihir tersebut. Qala wa ma yata'allamu as-saharatu illa syarran wa yata'allamuna ma yadurruhum ma la yanfa'uhum. Dan tidaklah tukang sihir itu mempelajari sesuatu illa syarran, kecuali kejelekan. Untuk melihat di sini, tidaklah tukang sihir itu mempelajari ilmu sihir kecuali apa? Syarran, kejelekan. Yadurruhum wala yanfa'uhum, kejelekan yang memadaratkan mereka dan tidak bermanfaat sama sekali bagi mereka. Sehingga para ulama menyebutkan, ya, al-ilm, ilmu, ada ilmu nafi', yang kedua ilmun ghairu nafi', ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat ini dibagi lagi. Ada ilmu yang bermanfaat, ilmu zatnya bermanfaat. Kemudian sahibul ilm ya'mal bi ilmihi. Orang yang memiliki ilmu mengamalkan ilmunya, maka itu ilmu pun bermanfaat. Yang kedua, ilmu bermanfaat namun tidak diamalkan. Ilmunya tetap bermanfaat namun sahibul ilm, ya, yadurru bi ilmihi. Dia mendapatkan madarat disebabkan ilmunya. Apa sebabnya? Karena tidak mengamalkan ilmu. Ya. Zatul ilm fihi manfa'ah. Ilmu itu mengandung manfaat, Al-Quran, Sunnah, Hadis, ya, dan semisalnya ilmu syariat. Kemudian yang kedua, ilmu ghairu nafi', ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu yang bermadarat, ya. Ilmu yang bermadarat. Apa itu ilmu? Di antara ilmu as-sihir, ilmu sihir. Anak-anak yang ramai itu belakang. Ya. Yang kedua ini ilmu sihir, ilmu yang tidak bermanfaat sama sekali. Ilmunya tidak bermanfaat sama sekali, ilmu yang bermadarat. Sehingga Allah mengatakan di sini, wa yata'allamuna ma yadurruhum ma la yanfa'uhum. Mereka mempelajari apa yang bermadarat bagi mereka dan tidak bermanfaat. Itulah ilmu sihir. Sehingga Rasulullah SAW mengajarkan kita dan memerintahkan kepada kita, salullaha ilman nafi'an wa ta'awwadhu min ilmin la yanfa'. Mintalah kepada Allah ilmu yang bermanfaat dan berlindunglah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Di pagi hari Nabi SAW, sebagaimana disahkan hadis ini oleh sebagian ulama, di antaranya Syekh Al-Albani, di pagi hari setelah salat subuh Nabi SAW berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa rizqan tayyiba.
Ya Allah, saya minta kepadamu ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima, dan rezeki yang bagus, yang halal. Demikian pula Nabi SAW berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa a'udzubika min ilmin la yanfa', dan aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Maka seyogianya bagi kita semua, seorang muslim, seorang mukmin, terlebih lagi sunni salafi, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang dibimbingkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala wa ma yata'allamu as-saharatu illa syarran yadurruhum ma la yanfa'uhum wa qad naqalathu asy-syayatinu ilal yahud. Ini. Dan sungguh para syaitan tersebut menyampaikannya kepada kaum Yahudi. Apa itu ilmu sihir? Buktinya apa? Buktinya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah disihir oleh bangsa Yahud, sehingga malaikat Jibril alaihissalam meruqyah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dicari bukhulnya. Ketemu bukhulnya, sehingga beliau sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Berpengaruh. Sihir suatu hal yang pasti. Wa qad naqalathu, dan para syaitan tersebut menukilkan ilmu sihir, mengajarkannya kepada kaum Yahudi. Fasya'a fihim hatta faddaluhu ala kitabillah. Fasya'a fihim, sehingga ilmu sihir itu tersebar di tengah-tengah mereka. Tersebar di tengah-tengah bangsa Yahud. Bahkan mereka lebih mengutamakan ilmu sihir daripada Al-Quranul Karim, kitabullah, kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Quran. Demikian pula secara umum kitab mereka. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, qala al-mufassir, kata Allah, wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Masih terkait dengan ilmu sihir. Wa laqad alima al-yahudu, dan kaum Yahudi mengetahui. Kaum Yahudi, bangsa Yahudi benar-benar tahu. Apa itu? Anna man ikhtara as-sihra, bahwasanya siapa saja yang memilih sihir, laman ishtarahu, memilih ilmu sihir, wa tarakal haqqa, dan meninggalkan kebenaran, ma lahu fil akhirati min nasib fil khair. Ma lahu, tidaklah dia mendapatkan bagian di akhirat. Tidak ada bagi dia di akhirat min nasibin, bagian berupa kebaikan. Dia tidak mendapatkan kebaikan di akhirat. Berarti apa di sini? Kufur. Ya, tidak mendapatkan kebaikan, tidak dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kufurnya mempelajari ilmu sihir. Qala wala bi'sa ma ba'u bihi anfusahum minas sihri wal kufri 'iwadan 'anil imani wa mutaba'ati ar-rasuli. Sungguh betapa jelek ma ba'u bihi anfusahum. Betapa jelek apa yang mereka ishtara, wala bi'sa ma syarau bihi anfusahum. Betapa jelek apa yang mereka jual, bihi, apa yang mereka jual, anfusahum, mereka jual jiwa-jiwa mereka, bihi, dengan harga tersebut. Wala bi'sa ma ba'u bihi. Betapa jelek apa yang mereka gunakan sebagai alat tukar. Apa itu? Dunia. Ya. Betapa jelek apa yang mereka inginkan. Cita-citakan kehidupan dunia,
kebanggaan, kedudukan. Demikian pula sihir dan kekufuran. Ini yang mereka ambil, kemudian mereka lepaskan jiwa-jiwa mereka sehingga disiksa dan diazab oleh Allah. Sehingga Allah celah di sini. Wala bi'sa ma syarau bihi anfusahum. Mengambil dunia kemudian mengorbankan dirinya untuk diazab dan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa jelek, betapa rendah apa yang mereka ambil. Akibatnya apa? Mereka disiksa, diazab oleh Allah. Wala bi'sa ma ba'u bihi anfusahum minas sihri. Betapa jelek apa yang mereka ambil sehingga jiwa-jiwa mereka jual berupa sihir dan kekufuran sebagai pengganti dari keimanan dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih mengedepankan ilmu sihir, mengedepankan kekufuran, mengedepankan dunia sehingga tidak mau beriman dan mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka demikian pula umat Islam secara khusus, demikian pula umat manusia secara umum, ya, ketika mereka lebih mengedepankan kekufuran di atas agama mereka, Kristen, Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha dan lain sebagainya, ya, masuk dalam celaan semacam ini. Betapa jelek apa yang mereka inginkan, ingin meraih kehidupan dunia. Qala law kana lahum ilmun, seandainya mereka memiliki ilmu, yuthmiru al-amala, memiliki ilmu yang membuahkan suatu amalan, yuthmiru al-amala bima wu'idhu bihi. Lau kana lahum ilmun yuthmiru al-amala bima wu'idhu bihi. Seandainya mereka memiliki ilmu yang membuahkan amalan, ya, dengan sebab apa yang dinasihatkan kepada mereka. Ini celaan bagi orang-orang yang berilmu. Celaan bagi orang-orang yang berilmu yang tidak mengamalkannya. Ya. Seandainya mereka memiliki ilmu yang membuahkan amal, itu adalah suatu hal yang terbaik bagi mereka. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mencela kaum Yahudi yang memiliki ilmu, tahu ilmu bahwa sihir itu menyebabkan kekufuran, itu adalah haram, ya, itu bukan dari agama Allah, akan merusak agama mereka, datang dari syaitan. Namun karena apa? Karena menginginkan dunia, menginginkan kehormatan, menginginkan kedudukan, mereka lebih memilih ilmu sihir daripada mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita sempurnakan satu ayat lagi. Walau annahum amanu wattaqau lamathubatun min 'indillahi khair law kanu ya'lamun. Walau annal yahuda amanu wa khafullaha. Seandainya bangsa Yahudi beriman dan takut kepada Allah. Seandainya beriman dan takut kepada Allah, la ayqanu anna thawaballahi khairun lahum minas sihri wa maktasabuhu bihi. Ini sebabnya. Seandainya mereka beriman dan takut kepada Allah, la ayqanu, pasti mereka yakin bahwa pahala di sisi Allah itu lebih baik bagi mereka daripada sihir, wa mimma iktasabuhu bihi, dan hasil gaji, upah, apalagi, ya, harta dan semisalnya dari usaha praktek sihir. Lebih baik daripada sihir dan apa yang mereka dapatkan dari harta dunia ketika mengamalkan ilmu sihir tersebut. Lau kanu ya'lamuna ma yahsulu bil imani wat taqwa minas thawabi wal jazaa ilman haqiqiyan la amanu. Seandainya mereka tahu, ya, apa yang akan mereka dapatkan, lau kana ya'lamuna ma yahsul, seandainya mereka tahu apa yang akan dihasilkan, apa yang akan terwujud disebabkan oleh iman dan takwa berupa pahala dan balasan di sisi Allah, ilmu yang hakiki, niscaya mereka beriman. Seandainya mereka tahu dengan ilmu yang hakiki, ya, buah dari keimanan dan ketakwaan berupa pahala dan ganjaran di sisi Allah,
pasti mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bangsa Yahud, demikian pula Nasrani, ahlu kitab, sebagian mereka mendapatkan hidayah. Ya, beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sebagian yang lainnya kufur. Laisu sawa'a, tidak sama. Ya, di antara mereka ada yang beriman, di antara mereka ada yang kufur. Yang beriman mendapatkan ganjaran 2 ganjaran. Beriman kepada para nabi mereka dan beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita cukup sampai di sini. Walhamdulillahirabbil alamin.